Udah beberapa tahun terakhir ini, Sony merilis banyak banget game eksklusif konsol PlayStation mereka ke PC. Kita yang nggak punya PS udah bisa ngerasain bagusnya gamenya PlayStation. Nah, tapi nih kalau kira-kira Sony kembali eksklusif lagi, apakah kamu yang belum pernah punya PS bakal tertarik untuk beli PS-nya karena udah pernah ngerasain gamenya? Waduh, nggak bisa ganti wallpaper. Coba cek dulu, mungkin Windows-nya harus diaktifasi. Pengen aktifasi Windows original dengan aman? Cek cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang bre, bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang udah aktif, bisa nih pakai foto telanjang buat jadi wallpaper. Yah, rumor yang beredar katanya Sony bakal kembali menjadi eksklusif atau at least game-game single player eksklusif mereka gak akan dirilis lagi ke PC. Yang disisain hanya game online multiplayernya aja. Belum ada statement resmi dari Sony tentang hal ini, tapi rumor yang beredar ini bukan asal-asalan bre. Ini adalah hasil analisa dari para jurnalis game yang selama ini track recordnya memang terbukti prediksi mereka banyak benernya coy. Salah satunya adalah Jason Schreier dari Bloomberg dan Nate the Hate yang memposting hal ini di X, di mana menurut pengamatan mereka, salah satunya selama tahun 2025, Sony terlihat mulai mengurangi jumlah PC port mereka dan ini dilakukan diam-diam tanpa ada statement apapun. Apa yang terjadi? Apakah dengan merilis gamenya ke PC ini berpengaruh terhadap penjualan konsolnya jadi turun gitu? Atau malah sebaliknya, udah susah-susah dirilis ke PC tapi ternyata hasilnya nggak segitu bagus? Terlepas apapun alasannya, eksklusivitas dalam konsol ini adalah hal yang benar sebenarnya ya. Jadi memang kodratnya konsol itu harus punya eksklusif bre. Dari sejak zaman dulu konsol lahir, Atari gitu ya, itu udah jualan eksklusivitas. Waktu itu belum bersaing sama PC tapi bersaingnya sama arcade bre. Jadi gimana caranya bisa menarik minat orang-orang yang tadinya hobi banget main ke arcade, udah lalu main di konsol aja, di rumah lebih enak. Tapi kalau mau bersaing head to head pakai game yang sama, berat bre. Jadi akhirnya yang mereka tawarkan adalah game eksklusif. Game yang hanya ada di konsol, gak akan mungkin bisa kamu mainkan walau di arcade manapun di seluruh dunia. Hal ini terbukti efektif sampai akhirnya berlanjut ke konsol generasi berikutnya. Nintendo, Sega, semuanya jual eksklusivitas. Kalau kita ngeliat Mario atau Zelda, oh udah pasti ini Nintendo. Kalau ngeliat Sonic, udah pasti ini Sega. Mereka jadi semacam maskot. Dan maskot ini akhirnya bisa kebawa bukan hanya untuk jualan game, tapi juga untuk yang lain. Jualan merchandise misalkan, bahkan sampai bikin film bre. Dan saat itu nggak bisa dipungkiri, mainan anak-anak paling keren adalah konsol. Jadi ultimate-nya nih seorang anak punya mainan yang dianggap keren, iya punya Nintendo, punya Sega, punya PS gitu ya. Memasuki tahun 2000, perang konsol udah mulai berubah. Banyak konsol yang akhirnya mundur dari pasaran dan tersisa hanya 3. Sony, Nintendo, dan pendatang baru Xbox. Sisanya bubar, termasuk Sega yang dulu seperti nggak mungkin goyah. Masing-masing punya identitas eksklusifnya sendiri. Nintendo masih dengan Mario dan Zelda, Sony dengan PS2-nya punya banyak maskot baru macam Final Fantasy, Gran Turismo, God of War, sedangkan Xbox punya Halo. Tujuan utama eksklusivitas ini cuma satu, bahwa kamu gak akan bisa mainin game ini kalau gak beli konsol gua. Dan bener, itulah yang jadi alasan utama kita beli konsol. Yang suka Final Fantasy, suka Gran Turismo, suka God of War, udah pasti beli PS. Tapi kalau kamu naksir juga sama Halo, udah pasti harus beli Xbox juga. Dan kalau suka sama Mario sekalian, ya udah dilengkapi aja beli Nintendo bre. Dan waktu itu perang konsolnya bukan hanya soal game eksklusif, tapi inovasi untuk mainin gamenya. Seperti Nintendo Wii yang mainnya harus pakai gerak badan, atau Xbox 360 dengan Kinect-nya yang juga mengharuskan kita gerak badan tapi nggak perlu pegang controller. Udah siap dengan teknologi OLED terbaru, teknologi monitor yang semakin sempurna. Asus ROG Swift OLED TG27 AQWPW yang jauh lebih canggih dari OLED sebelumnya. Berteknologi tandem OLED dual mode dengan refresh rate super tinggi 540 dan 720 Hz. Response time yang semakin cepat 0,02 milisecond gray to gray. Brightness yang semakin terang dengan hitam yang semakin pekat berkat True Black Glossy OLED-nya. Color gamut yang lebih luas serta yang paling penting usia OLED-nya yang diklaim 60% lebih panjang. Ditambah lagi tampilan yang super cakep. Selengkapnya cek link di bawah.
Ya, perang konsol adalah soal game dan juga inovasi. Tapi di tahun 2010 udah mulai muncul tren yang berbeda lagi, atau boleh dibilang semacam eksperimen gitu kali ya. Mereka udah nggak lagi memikirkan tentang eksklusivitas, tapi gimana caranya orang lain bisa ngerasain game saya. Dan di situ dimulailah rilis game yang bukan lagi eksklusif tapi udah cross platform. Satu game dirilis di beberapa konsol sekaligus. Dan hal ini ke bawah sampai tahun 2020 kemarin, di mana Sony dan Xbox secara gencar merilis banyak game eksklusif mereka ke platform lain, terutama PC. Tentu saja hal ini membawa dampak yang sangat besar, bukan hanya untuk gamer PC tapi juga untuk gamer konsol. PC punya potensi hardware yang jauh lebih baik dibandingin konsol yang performance-nya sangat terbatas. Hasilnya, game eksklusif konsol yang dirilis ke PC bisa dinikmati dengan kualitas grafis yang lebih bagus dan juga FPS yang lebih tinggi. Selain itu, cara mainnya juga nggak terpaku lagi menggunakan controller, tapi juga bisa menggunakan mouse dan keyboard. Tapi di sini akhirnya muncul dilema baru untuk orang-orang yang udah punya dua-duanya, macam saya. PC ada, PS juga ada, bre. Begitu gamenya rilis di dua platform, akhirnya saya harus milih nih, karena budgetnya beli game ya cuma satu, ngapain beli game double gitu kan. Jadi begitu gamenya diumumkan akan rilis di PS dan juga di PC, otomatis saya akan langsung mengutamakan PC. Kenapa? Karena pertama, harga gamenya di PC biasanya lebih murah. Dan yang kedua, performance-nya lebih bagus, gambarnya lebih bagus, FPS-nya lebih tinggi. Jadi ngapain beli game yang harganya sama-sama mahal tapi dapat gambar yang lebih jelek kalau mainnya di konsol. Gak usah ngebahas tentang spek. Iyalah, PC kan lebih mahal. Iya, karena buat para pengguna PC harga gak jadi masalah, bre. Jadi akhirnya udah, dengan gamenya dirilis di PS dan juga PC, pelan-pelan PS-nya saya tinggalin, bre. Tapi apakah benar ini yang membuat Sony akhirnya pengen kembali lagi menjadi eksklusif? Bahwa ada banyak banget pengguna PlayStation yang akhirnya beralih ke PC. Gak jadi beli konsol, belinya PC aja. Toh gamenya ada juga di sana. Kalau kita lihat dari angka penjualan, secara keseluruhan sih sepertinya enggak. Tercatat Sony memang dapat lebih dari 4 miliar US dollar dari penjualan gamenya di PC. Untuk tahun 2024 sendiri, pemasukan Sony dari PC lebih dari 650 juta US dollar. Tapi angka ini hanya 3,4% dari pendapatan total mereka lewat PlayStation Store. Jadi secara penjualan boleh dibilang PC version hanya bonus 4 miliar dolar. Jadi kalau untuk Sony sendiri, ternyata ngerilis gamenya di PC ya nggak terlalu ngefek kali ya. Tapi beda cerita untuk developer gamenya. Helldivers 2 contohnya, saat rilis di Steam, jumlah concurrent playernya melebihi saat dia rilis pertama di PlayStation. Artinya, untuk studio pengembangnya, PC berhasil membawa pemasukan lebih besar dibandingin konsol. Sedangkan untuk game lain yang dirilis ke PC macam God of War, Ghost of Tsushima, Spider-Man, dan Horizon Zero Dawn, pembuat gamenya bisa dapat tambahan pemasukan hingga 15%. Di mana 15% ini nilainya jutaan dolar. Dan angka jutaan dolar itu untuk pengembang game ya besar banget, bre. Jadi seandainya benar Sony akan kembali menjadi eksklusif, buat saya sih itu adalah hal yang bagus, karena memang seharusnya seperti itu. Saya adalah pecinta PlayStation dari sejak dulu PS1 rilis, dan baru sekarang saya mulai menimbang-nimbang kalau beli enaknya di PS atau di PC aja ya. Dari dulu nggak pernah kayak gitu. Begitu rilis ya udah, kalau suka beli aja. Toh nggak mungkin ada di PC. Anak-anak saya awalnya dulu juga sama, mereka kenal game dari konsol dulu, dari PS4. Belum ke PC, karena memang gamenya bagus-bagus. Jadi dengan kembalinya Sony, kalau memang beneran jadi eksklusif lagi, buat saya itu akan menjadi perubahan besar. Bukan dalam hal pengeluaran, karena untuk budget akan selalu sama, beli game cuma satu aja. Tapi yang pasti perubahannya adalah kalau memang gamenya eksklusif hanya ada di PS dan memang saya suka dengan gamenya, ya udah nggak pakai pikir panjang, pasti beli di sana, karena nggak mungkin ada di PC. Tapi gimana dengan kamu? Apakah kamu termasuk orang yang seneng kalau PS kembali menjadi eksklusif? Terutama buat kamu yang belum pernah punya konsol PlayStation, baru mainin di PC dan udah ngerasain, oh ternyata gamenya bagus-bagus nih. Nah, kalau seandainya gamenya nggak lagi rilis di PC, apakah kamu jadi tertarik untuk beli PlayStation?